Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini ada Mufti Fauzia dalam live Tribun Travel Update spesial libur Lebaran edisi hari Minggu 8 Mei 2022. Berbagai informasi terkait wisata hingga kuliner akan kami sajikan sebagai rekomendasi libur Lebaran sebelum esok mulai beraktivitas kembali. Pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Travel Update spesial libur Lebaran selengkapnya. Tribuners, di libur Lebaran kali ini banyak pengunjung yang memadati kawasan wisata. Satu di antaranya adalah Marco Polo Water Adventure Bogor. Manajer marketing dari Marco Polo Adventure pun mengungkap adanya kenaikan pengunjung selama liburan kali ini. Bahkan peningkatan yang terjadi hingga 50%. Pihak Marco Polo pun menyediakan berbagai fasilitas untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama banyaknya pengunjung yang terus berdatangan. Berbeda dengan wisata lainnya, Marco Polo sendiri juga melakukan penurunan harga dikarenakan sebelumnya sempat terdampak pandemi. Berbagai aktivitas juga bisa dilakukan di sana, Tribuners. Dan untuk tahu bagaimana informasi lengkapnya untuk kegiatan di sana, sudah ada rekan kami. Ada Siti Fauzia dari Tribun Bogor dengan informasinya. Silahkan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Mukti, yang dimana musim liburan kali ini para pengunjung memang memadati Marco Polo Water Adventure Bogor, dan pantauan kami pun pengunjung tampak ceria saat mengunjungi objek wisata yang berlokasi di Bukit Cimanggu, Kota Bogor. Dan keriangan itu terlihat, para bocah pun terlihat saat menaiki perosotan tinggi sambil meluncur dengan teriakannya. Dan ada pula antisipasi bagi pihak Marco Polo mengenai pengunjung yang membludak saat ini dengan membatasi 50% dari kapasitas normal. Dan di sisi lain, Marco Polo Adventure ini pun menerapkan prokes dari pintu masuk yang sudah tersedia pencuci tangan, dan bagi para pengunjung pun minimal harus sudah vaksin dosis pertama. Dan di internal pun pihak Marco Polo membuat satgas sendiri untuk memantau pengunjung yang tidak melaksanakan prokes. Dan berbeda dengan wisata lainnya, Marco Polo Adventure ini melakukan penurunan harga dikarenakan sebelumnya sempat terdampak pandemi, dan harga tiket pun menjadi 70.000 yang sebelumnya 85.000. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Bogor. Baik, terima kasih Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, rekan kami Siti Fauzia juga sempat melakukan wawancara dengan Joy Suryadi yang merupakan manajer marketing. Berikut informasinya untuk Anda. Dari hari ke hari sih volume kunjungan sih lumayan ya, ada peningkatan terus. Kalau dari tahun lalu sih 50% ya peningkatannya. Ya rata-rata sih sehari paling 1.200. Kita batasin ya, jadi kita ada pembatasan jumlah pengunjung. Jadi pengunjung kita batasin 50%-nya biasanya sih dari kapasitas normal itu kan 4.000 orang, jadi 2.000 orang yang kita sampai bisa masuk. Ya rata-rata sih paling sampai sekarang sih masih 25% sih ya. 25%. Berarti tapi ada prokesnya juga ya di sini? Ada prokes kita jalanin. Jadi kita emang udah siapkan dari mulai pintu masuk itu ada tempat cuci tangan, terus jadi pengunjung itu harus wajib vaksin minimal dosis pertama. Terus untuk internal juga kita buat tim untuk satgas internal gitu. Jadi untuk memantau pengunjung yang memang tidak melaksanakan prokes. Tribuners, kali ini ada wisata alam yang bisa Anda kunjungi jika berada di wilayah Lampung. Lokasi tersebut bernama Banyu Putuk. Berwisata di sini bisa membuat Anda merasakan asyiknya camping di atas aliran sungai. Tidak hanya sekedar camping saja, ini pengunjung juga bisa beredukasi menyatu dengan alam. Pengunjung juga bisa merasakan sensasi ramah lingkungan. Hal itu didapatkan dari banyaknya pepohonan yang masih asri dan juga aliran sungai berbatu yang masih mengalir
mengalir jernih. Banyaknya fasilitas yang ada di sana dan bisa menjadi tujuan libur lebaran bagi Anda dan juga keluarga. Nah, untuk tahu bagaimana lokasinya, ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung dengan informasinya. Halo, silahkan rekan Agustina dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Mufti. Jadi bagi Tribuners yang berada di Kota Bandar Lampung, bila kehabisan referensi untuk tempat berlibur bersama keluarga di libur Lebaran ini, ada wisata edukasi terbaru di Kota Bandar Lampung, yakni Banyu Petuk, gitu ya. Banyu Putuk. Ya. Jadi untuk wisata Banyu Petuk ini adalah satu wisata camping untuk keluarga ataupun untuk komunitas-komunitas yang bisa digunakan yang juga bisa dirasakan keasriannya di atas sungai. Jadi Tribuners ataupun calon pengunjung bisa merasakan nikmatnya camping di sekitaran aliran sungai yang jernih beserta keasrian alam untuk pohon-pohon hijau yang ada di sekitarnya. Jadi untuk wisata Banyu Petuk ini sendiri memiliki berarti pertemuan air. Jadi Banyu itu berarti air dan Petuk itu berarti pertemuan. Jadi di sungai tersebut jadi bisa ditemukan adanya pertemuan antara dua sungai yang mengalir menjadi satu aliran. Jadi Tribuners bisa melakukan aktivitas camping dan juga bisa berenang di area sungai yang dangkal, yang tidak terlalu dalam tetapi jernih. Jadi apabila Tribuners ingin camping di sana namun tidak ingin repot tentang perlengkapan yang harus dibawa dari rumah, calon pengunjung bisa menyewa jasa sewa perlengkapan camping di sana. Jadi untuk harga tarif sewanya sendiri, untuk apabila Tribuners ingin camping di area River State, yakni area di mana area yang ada di sekitaran sungai, itu dikenakan tarif sekira Rp400.000 sudah lengkap dengan tenda 2 bantal, tenda 4 bantal dan juga 2 kursi lipat serta 1 meja lipat, lalu juga disertakan dengan perlengkapan masaknya juga. Jadi untuk Tribuners yang ingin camping di area camping ground yang letaknya tidak jauh juga dari sungai, tetapi agak menjorok ke dalam, Tribuners bisa menyewa tenda seharga Rp200.000 untuk satu tenda kapasitas 2 orang yang dengan 2 bantal, lalu kursi lipat, dispenser dan juga perlengkapan masak. Jadi Tribuners bisa tinggal pilih area campingnya mau di River State, yakni di sekitaran sungai, atau di camping ground yang ada di halaman perumputan. Jadi Tribuners juga bisa mengadakan kegiatan di sana, tepatnya di camping ground-nya. Di sana terdapat halaman rumput yang luas beserta tempat santai berupa menara kayu, juga ada juga lampu-lampu gantung yang ada di atasnya. Jadi kebetulan Banyu Putuk ini belum resmi dibuka, jadi resmi dibuka pada seminggu ke depan. Jadi untuk pembukanya sendiri nantinya akan diadakan beberapa festival musik yang ada di sana dan juga akan disediakan panggung musik di sana. Jadi untuk tarif masuk apabila sudah resmi dibuka, yakni mulai dari Rp15.000 untuk masuk ke dalam, bisa berkunjung ke wisata Banyu Petuk
dan juga bisa juga mampir ke wisata yang bersebelahan dengan Banyu Petuk, yakni Lembah Madu ya, Lembah Madu Sita Bifan. Oke, jadi apabila Tribuners ingin berkunjung ke sana, Tribuners bisa menuju ke Jalan Batu Putuk di Teluk Betung Teluk Betung Barat, maaf, yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekian. Baik, Agustina dan juga Tribuners. Terkait dengan informasi tersebut, ada juga informasi tambahan dari Novri yang merupakan pengelola Banyu Petuk. Berikut informasinya. Kalau untuk Banyu Petuk kita lebih ke alam ya. Jadi saya pinginnya buat Banyu Petuk ini benar-benar yang back to nature lah ya. Jadi kembali ke alam. Jadi saya pengen rasanya wisata alam, wisata edukasi, camping, dan juga kita buat spot-spot event nantinya di sini. Kalau untuk camping kita bisa paket, bisa juga dia bawa tenda sendiri. Kalau paket kita ada 2 jenis camp, kita ada riverset yang di pinggir sungai, di atas sungai dia, sama yang camping ground ya itu di daratnya gitu. Kalau untuk yang riverset itu yang di atas sungai itu paketnya 400.000. Itu pas 4 orang pas ininya kapasitasnya. Sudah ada alat masak, alat tidur dan juga perlengkapan lainnya. Suasana yang seperti apa yang bisa dirasakan pengunjung di sini? Di sini lebih ke apa ya? Lebih ke nuansa alam sih ya, suara air, suara ya hewan-hewan malam lah kalau di sini gitu. Tribuners, sebanyak 82 tim sampan tani se-Kabupaten Sambas mengikuti Lomba Dayung Sampan. Setiap kecamatan ini terdiri dari 19 kecamatan menurunkan perwakilannya di ajang tersebut. Lomba Sampan Tani yang diadakan di Desa Tengguli merupakan kali pertama. Perlombaan tersebut memiliki total 8 ronde mulai dari penyisihan hingga partai puncak final. Acara yang diadakan di Desa Tengguli, Kecamatan Sajak, Kabupaten Sambas Kalbar ini menarik para warga. Bahkan lomba tersebut bisa menjadi daya tarik di wilayah tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Informasi lengkapnya juga akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Halo Imam, silakan informasi Anda Imam. Halo, baik, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners yang ada di rumah. Ratusan warga memadati Desa Tengguli, Kecamatan Sajak, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk menyaksikan Lomba Perahu Tani yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tengguli, Kecamatan Sajak, Kabupaten Sambas, Jumat 7 Mei 2022 kemarin. Nah, Lomba Sampan Tani ini diikuti oleh 82 tim sampan tani se-Kabupaten Sambas. Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sambas, Wahyu Rofi, dan Lomba Sampan Tani ini berlangsung sejak pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat hingga sore hari. Lomba Sampan Tani ini dihelat dengan menggunakan sebanyak 8 ronde. Setiap ronde dengan memiliki hingga 28 race, yang setiap race-nya diadu sebanyak 3 tim sampan tani. Kemudian sampan tani ini dimainkan oleh setiap tim dengan jumlah pendayung sebanyak 4 orang pemain. Kemudian bagi tim yang mencapai garis finish terlebih dahulu, yaitu nomor 1 dan juga nomor 2 akan masuk ke tahap selanjutnya atau ke ronde berikutnya. Setelah sampai pada ronde puncak, yaitu ronde ke-8 atau ronde grand final, tim sampan tani ini akan diperlombakan lagi untuk mencari juara 1 dan juga juara 2. Nah, dari perlombaan ini keluar sebagai juara sampan tani, yaitu tim Pulau Indah dari Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, berhasil menjuarai
ajang lomba sampan tani di Desa Tungguli. Selain itu, yang menarik adalah antusiasme warga yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan perhelatan lomba sampan tani di Desa Tungguli ini. Ratusan pasang mata berjejer dan memenuhi tepian Sungai Sambas kecil yang menjadi area lomba sampan tani. Nah, jadi area sungai sepanjang 300 meter itu digunakan sebagai arena lomba sampan tani yang diadakan baru pertama kali di Desa Tungguli. Pada tahun-tahun biasanya memang di Desa Tungguli juga dilakukan lomba dayung, namun lebih ke jenis perahu bedar yang para pendayungnya lebih dari 4 orang atau sebanyak 8 pendayung. Sekian laporan langsung saya dari Kabupaten Sambas. Baik, terima kasih Imam Maksum dari Tribun Pontianak atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada juga pengakuan dari Amir yang merupakan peserta lomba sampan tani. Berikut informasinya. Oh, luar biasa, karena memang persaingan waktu itu memang agak sungai-sungai pendayung rata-rata udah kuat, jago dan perahu mantap-mantap. Bang, tadi ada kayak kesulitan dalam mendayungnya apa? Entah kayak airnya kah atau bagaimana? Ada hambatan enggak tadi? Kurang lebih sih alhamdulillah bagus, jalur bagus dan lumbang lah. Lumbang ya, agak kuat gitu ya. Oke. Jalur mantap. Nah, ini kan juara 1 bisa mengalahkan 80 lebih tim lainnya yang ada di Kabupaten Sambas. Apa Bang rahasianya atau tips bisa mendayung dengan cepat dan menjadi juara? Mental atau tenaga yang udah fit? Tapi mungkin latihan dan mungkin rezekinya lah gitu. Memang Kami sih tergantung rezekinya. Ada wisata edukasi yang bisa menjadi pilihan liburan bagi Anda, Tribuners, berada di dekat Pasar Tanah Abang. Ini terdapat wisata museum tekstil yang menarik untuk dikunjungi. Wisata ini menyimpan koleksi kain khas Indonesia. Museum ini juga menarik lantaran didominasi bangunan bergaya Belanda. Banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan jika Anda berkunjung ke sana. Mulai dari melihat kain yang berusia ratusan tahun, belajar membatik, hingga membaca buku sejarah tekstil. Tak hanya itu, ada pula 9 galeri menarik yang mengedukasi bagi Anda yang berkunjung ke sana. Bagaimana isi dari museum ini juga akan disampaikan rekan kami, ada Indri Fahra dari Warta Kota. Halo rekan Indri Fahra, silahkan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Tribun News. Museum Tekstil merupakan museum yang menyimpan koleksi khas kain Nusantara yang berada di Jalan Karel 1 Tubuh nomor 14, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Museum ini buka mulai pukul 9 pagi hingga 16 sore, hingga jam 4 sore. Museum ini memiliki 5 tempat menarik yang bisa Tribunus kunjungi. Yang pertama yaitu Galeri Batik. Di sini Tribunus bisa melihat koleksi kain batik, mulai dari kain batik khas Betawi, kain batik khas Solo, khas Jogja, khas Cilacap, dan juga khas Kalimantan. Kemudian di sini juga tersedia kain yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ada juga lokasi menarik lainnya yaitu pendopo batik. Di pendopo batik, pengunjung bisa belajar membatik, membatik halus dan membatik tulis dengan batik cap. Para pengunjung yang tertarik untuk membatik di pendopo batik Museum Tekstil bisa membayar Rp40.000. Nantinya pengunjung akan mendapat seperangkat alat untuk membatik, yaitu kain yang berukuran sempurna, kemudian canting dan juga warna untuk batik. Ada juga tempat selanjutnya yaitu gedung utama. Di gedung utama ini menampilkan koleksi kain khas Nusantara secara tentu setiap bulannya. Untuk Lebaran tahun ini, Museum Tekstil menampilkan kain yang berdasarkan cara pengolahannya, seperti ada yang diikat, kemudian ada yang diwarnai, dan sebagainya. Di gedung utama ini juga menampilkan kain-kain yang sudah berusia ratusan tahun. Pengunjung akan bisa melihat kain dari Nusantara, yaitu kupas, songket, kemudian lurik, dan juga batik. Selanjutnya yaitu ada teman pewarna.
Di taman ini terdapat pohon-pohon yang bisa menjadi pewarna alami sehingga tidak akan merusak serat baju. Pengunjung bisa menemukan pohon mangga di sini, kemudian pohon mengkudu, kemudian pohon daun, kemudian pohon jambu. Beberapa dari bagian pohon tersebut bisa digunakan sebagai pewarna alami membatik. Ada juga ruang tempat untuk menenun. Di sini pengunjung bisa melihat perawatan menenun zaman dahulu. Namun di sini pengunjung tidak diperkenankan untuk menggunakan alat tenun tersebut. Meskipun begitu, para pengunjung akan bisa mengikuti workshop untuk belajar menyulut secara sederhana dari museum tekstil. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Indri Farah dari Warta Kota, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula informasi dari Artanti Kusuma Ritasari yang merupakan pemandu dari wisata Museum Tekstil. Berikut informasinya. Baik, di Museum Tekstil kita punya beberapa fasilitas gedung pameran, diantaranya yaitu gedung galeri batik. Di dalam gedung galeri batik itu koleksinya itu berupa batik dari seluruh Nusantara di Indonesia. Lalu yang kedua ada gedung utama. Di dalam gedung utama ini pamerannya itu selalu berganti setiap bulan. Itu tematiknya itu berganti-ganti, bisa per kedaerahan. Misalnya kita ambil temanya Cirebon, nanti kita akan pamerkan kain-kain Cirebon. Lalu misalnya tematiknya tentang Ramadan, kita ambil kain-kain yang bernuansa Islami atau pengaruh Islam, seperti kain yang dipakai untuk upacara-upacara keislaman, atau kain-kain yang bermotif gambar-gambar potongan-potongan ayat dari Al-Quran, seperti itu. Libur Lebaran yang cukup panjang di tahun ini dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi. Salah satu pilihan rekreasi yang diminati oleh masyarakat yaitu berkuda, seperti yang ada di 3D Stable Palembang. Di sana tersedia kuda dengan berbagai ukuran, mulai kecil hingga besar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat mulai dari anak kecil hingga orang dewasa dapat menjajal sensasi berkuda. Mulai buka tanggal 5 Mei kemarin, wisata ini langsung ramai pengunjung. Jika lelah berkuda, Tribuners juga bisa beristirahat di kafe yang ada di lokasi tersebut. Ada juga tech shop berupa peralatan berkuda seperti sepatu boot, topi, dan lain sebagainya. Banyak pula kegiatan serta fasilitas yang disediakan. Untuk tahu lengkapnya dan juga fasilitas yang tersedia di sana, ada rekan kami Linda dari Tribun Sumsel dengan informasi Anda. Dan silakan rekan Linda. Ya, terima kasih Mufti. Dapat saya laporkan, salah satu pilihan rekreasi warga Sumatera Selatan yang diminati saat libur Lebaran yaitu berkuda, seperti yang ada di 3D Stable Palembang. Nah, anak-anak mulai dari anak hingga dewasa bisa mencoba bermain kuda, sebab di sini tersedia kuda dengan ukuran kecil hingga besar yang bisa digunakan untuk pengunjung. Nah, berdasarkan informasi dari Public Relation 3D Stable Palembang, Anya, total untuk kuda yang tersedia itu ada 34 kuda yang bisa digunakan untuk pengunjung. Nah, untuk berkuda ini ada beberapa jenis gitu, ada untuk rekreasi dan ada juga untuk berlatih gitu. Kalau untuk berkreasi tarifnya mulai dari 60.000, itu seperti untuk pony ride untuk satu kali putaran gitu ya. Nah, lalu ada juga andong ride, itu tarifnya 60.000 juga dengan maksimal 4 orang dengan 2 kali putaran. Kemudian ada juga Falabella ride, merupakan yang menunggang kuda kecil untuk anak-anak, yaitu tarifnya 75.000. Nah, kalau yang untuk yang berkuda untuk belajar, khusus belajar, bahkan itu juga bisa untuk melahirkan atlet kuda, itu untuk sekali belajarnya 250.000. Kemudian ada juga nih yang untuk non berkuda gitu ya, itu ada panahan atau archery, itu tarifnya 60.000 per 30 menit atau 100.000 per 60 menitnya. Nah, dalam waktu dekat juga 3D Stable ini akan menghadirkan fasilitas baru, itu seperti biliar dan juga bebek-bebekan gitu ya. Nah, untuk jam operasional di 3D Stable Palembang ini sendiri itu mulai dari Selasa sampai Sabtu, itu mulai dari pukul 8 sampai pukul 17.30, dan untuk minggunya mulai pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat.
sedangkan untuk hari Seninnya itu libur gitu ya. Dapat saya informasikan juga bahwa 3D Stable Palembang ini beralamat di Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Jadi kalau yang belum pernah ke sana bisa googling aja, itu ada di map googlingnya 3D Stable Palembang. Dapat saya informasikan juga Mufti bahwa 3D Stable Palembang ini milik Gubernur Sumsel Hemanderu. Begitu Mufti laporannya. Baik, Linda dan juga Tribuners, berikut juga ada informasi dari Public Relation 3D Stable Palembang bernama Anya. Berikut informasinya. Baik, alhamdulillah 3D Stable ini buka kembali normal setelah Lebaran di tanggal 5. Jadi alhamdulillah juga antusias masyarakat kita ini cukup tinggi untuk selama libur Lebaran ini, yang mana libur Lebaran ini kan cukup panjang ya Mbak. Jadi masyarakat terpacu untuk mencoba rekreasi baru seperti berkuda di kita. Kalau yang rekreasi itu kita ada paket andong yang pertama itu di harga 60.000, lalu ada pony ride itu di 60.000 juga, lalu Falabella ride itu berkuda untuk yang kecil, yang kuda kecil itu di harga 75.000, lalu kita untuk selain non berkudanya itu ada archery, harganya 60.000 untuk 30 menit dan 100.000 untuk 1 jam. Tribuners, masih banyak informasi menarik untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami Tribuners di live Tribun Travel Update edisi Libur Lebaran. Kalau itu nyumbang di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu, kan berapa baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena juga posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu, kan berapa baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami dalam live Tribun Travel Update edisi Libur Lebaran bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kita menuju ke informasi lain, ada tempat liburan untuk menenangkan diri yang nampaknya jadi hal yang penting yang menjadi pilihan bagi Anda Tribuners. Di kota Samarinda, ini ada wisata rekreasi sekaligus ibadah yang bisa dikunjungi. Wisata tersebut adalah kebun desa yang ada di Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Di sana banyak kegiatan yang bisa
dilakukan dan cocok menjadi destinasi wisata keluarga. Kebun desa ini dibangun di atas lahan seluas 10 hektar. Ada banyak pula fasilitas yang disediakan mulai dari kolam renang, pemancingan hingga wisata agrowisata. Selama libur Lebaran juga diinformasikan ini banyak pengunjung yang ramai berdatangan. Bagaimana kondisi di sana? Rekan kami Nefrianto Hardi dari Tribun Kaltim akan memberikan informasi bagi Anda. Silahkan rekan Nefrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin buat Tribuners semuanya dan rekan Mukti. Saat ini saya melakukan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur, bahwa di tempat lokasi berwisata yakni kebun desa yang berada di Jalan Poros Samarinda Bontang, di kawasan Kecamatan Samarinda Utara ini dikenal sebagai tempat wisata alami ya. Dan awalnya memang pembentukan ataupun berdirinya kebun desa ini atas inisiatif dari seorang owner, pemilik yang juga pengusaha toko, namun dia punya lahan yang ada di kawasan Jalan Kitandui, Samarinda Utara, di Jalan Poros Samarinda Bontang. Dan saat itu pula kebun desa ini dibentuk sekitar kurang lebih 2 tahun lalu ya, dirintis dari awal lahan yang 10 hektar ini dari sedikit sekitar 1 hektar itu digunakan untuk agrowisata. Dan ternyata sejumlah agrowisata, tanam-tanaman, buah-buahan maupun sayur-sayuran yang ada di sana ya, seperti buah lengkeng, dan, semangka maupun jambu dan mangga itu ditanam. Kemudian format awal itu kebun desa masih agrowisata saja. Kemudian setelah ternyata masih kurang minatnya pengunjungnya, animo selanjutnya itu didatangkan dengan membangun kembali lahan yang ada yang sisa di area kebun desa itu yang seluruh punya ownernya ini ada 10 hektar. Kemudian dibangunlah sekitar 2 tahun lalu. Di mana lahan yang seluruh 10 hektar ini, dari sekitar 10 hektar itu yang belum tergarap merupakan eks tambang batu bara. Ya. Karena memang lahannya itu kebetulan ada batu bara di situ, jadi ditambang secara pribadi saja, dan batunya juga dijual. Dan untuk mematangkan lahan, karena juga niatannya tadi itu membuat tempat rekreasi alami dengan agrowisata maupun tempat dengan daya tarik wisata ya. Di sana kebun desa ini terdapat selain agrowisata tadi, berbagai tanaman, buah-buahan dan sayuran, ada pula lahan kolam pancing ya. Ada 2 lahan kolam pancing di sana yang menyediakan ikan yang pengunjung itu bisa nikmati saat memancing, dijual per kilo ya. Per kilonya itu sekitar 50.000, ada ikan belang dan jenisnya ya, ikan mas. Dan mayoritas memang ada ikan nila yang bisa dibeli per kilonya 50.000 oleh pengunjung. Rata-rata pengunjung yang datang ataupun wisatawan dari berbagai daerah yang datang di kebun desa Samarinda Utara ini merogoh kocek 25.000 per tiketnya. Dan pada saat liburan Lebaran ini, situasi kebun desa tampak antusias sekali dikunjungi warga. Bahkan sejak Lebaran kedua itu sudah mulai ada sekitar 800 sampai 1.000 orang. Bahkan Lebaran H+3 sampai sekarang di puncaknya arus balik ataupun puncak dari liburan Lebaran ini, pengunjung bisa mencapai sekitar 2.000 orang menikmati wisata kolam renang untuk anak-anak. Ada 2 kolam renang di sana yang untuk anak-anak, kemudian ada juga waterboom ya, dengan atraksinya yang bisa dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa terbatas ya. Kemudian ada juga kolam dewasa dengan ketinggian sekitar 160 cm untuk dewasa yang baru saja dibangun. Dan kebun desa ini memiliki fasilitas diantaranya ada 4 gazebo, kemudian juga ada sekitar 16
tempat cuci bilas untuk yang berenang, dan juga 8 kamar mandi atau toilet umum. Semuanya disediakan. Kemudian di situ juga ada hiburan, musik yang disediakan oleh pengelola. Dan salah satu daya tarik yang juga diminati oleh kalangan keluarga dan wisatawan dan keluarga itu kolam mandi salju ya, yang ciri khasnya dia, dan itu tampak disuguhkan oleh kebun desa, kemudian direspon sangat baik oleh pengunjung yang rata-rata keluarga. Kemudian kebun desa ini juga menunjukkan sejumlah ornamen maupun pernik yang khas ya, seperti patung lumba-lumba yang maksud saya patung pesut khas dari kota Samarinda, kemudian ada patung burung enggang yang khas Kalimantan dan khas yang dihormati oleh suku Dayak Kalimantan di sini. Dan sekarang ini sedang ada tempat yang baru dibangun ya, semacam homestay atau apa yang dikasih nama, nanti bisa di situ tempat rekreasi baru, ada tempat mojok untuk kulinernya juga, dan satu lagi ya, tempat untuk keluarga ini, tempat menaruh barang maupun gazebo ini juga termasuk tempat untuk jual beli makanan, snack maupun minuman yang disediakan untuk para pengunjung maupun wisatawan. Dan kebun desa ini buka dari jam 9 pagi hingga sekitar jam 17 sore dikunjunginya, setiap hari buka ya. Dan memang kalau peningkatan pengunjung kali ini di Lebaran tahun ini luar biasa, dan itu saya banding ya dengan pengunjung pada saat pergantian tahun baru itu sampai lebih. Karena kan memang kelebihannya seperti yang diumumkan pemerintah, sekarang ini liburannya ada ya sekitar seminggu ya, 24 jam. Lebaran pada tahun 2022. Dan untuk kebun desa juga memiliki akses yang baik. Dia bisa aksesnya itu menuju perumahan penduduk, masuk ke kebun desa, untuk keluar ke arah juga. Terus dia sekarang juga tempat sekolah maupun masjid yang juga kembali untuk dibangun. Demikian rekan Mufti dan Tribuners. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Evianto Hardi dari Tribun Kaltim atas informasi Anda. Dan Tribuners, terkait dengan wisata tersebut ada juga pengakuan dari Hendriani dan juga Adinda yang merupakan pengunjung. Berikut informasinya untuk Anda. Lumayan lah. Tapi untuk kamar mandinya aja sih. Kamar mandi ya? Airnya kurang? Airnya kurang lancar. Jam berapa tadi nyampe sini, Bu? Saya nyampe jam 2. Jam 2 siang ini ya? Sampai sekarang ini ya? Puas sudah? Ya, puas lah, panas. Berapa kali kesini sudah? Baru sekali. Baru sekali ini ya? Terus tahu dari mana di sini? Tahunya dari keluarga sih. Saya dari pembangunan di Korpo. Korpo itu jalan Legends. Ya. Anggur teh jalan apa? Terus apa harapannya ke depan kemudian? Bawa anak-anak ya asli aja lah. Oh iya. Siap. Airnya lancar lah. Perbanyak juga kamar mandi. Ya. Kamar mandi banyakin. Dengan airnya sih dilancarkan. Kalau wahananya sama yang tersedia di sini udah mantap. Kalau untuk yang dewasa itu bagian bisa berenang sih nyaman. Cuman kalau nggak bisa berenang maunya ya ada kita aja orang dewasanya seleher kita. Kita menuju ke informasi lain. Tribuners, wisatawan terlihat masih memadati tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada akhir pekan. Ribuan pengunjung berwisata ke area-area seperti kawasan pantai hingga unit-unit rekreasi lain. Diinformasikan juga terdapat ribuan wisatawan yang datang ke Ancol. Ada sebanyak 3.700 mobil hingga 2.900 motor yang tercatat masuk ke dalam kawasan wisata Ancol. Adapun dari puluhan ribu pengunjung yang datang, ini terbanyak mengunjungi area wisata pantai. Nah, untuk tahu kepadatan di wilayah wisata Taman Impian Jaya Ancol, ada rekan kami Gerald Leonardo dari Tribun Jakarta yang akan menginformasikan untuk Anda. Silahkan Gerald. Ya, selamat siang Mufti dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu spot favorit bagi warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan pekan libur Lebaran dari hari Senin hingga
libur Lebaran terakhir pada hari Minggu ini, di mana memang kawasan wisata Ancol ini, terutama di kawasan pantainya, sudah dikunjungi ratusan ribu pengunjung selama kurun waktu seminggu terakhir, di mana berdasarkan data terakhir yang saya dapat dari pihak Taman Impian Jaya Ancol dari hari Senin hingga hari Sabtu kemarin ada sebanyak 358.000 pengunjung yang berdatangan di momen atau di pekan libur Lebaran kali ini, di mana memang Mufti dan juga Tribuners, jumlah kunjungan tertinggi itu terjadi pada hari atau H+2, H+3 dan H+4 Lebaran, di mana pada ketiga hari tersebut kunjungan ke Taman Impian Jaya Ancol yakni ada sebanyak 70.000 pengunjung masing-masing harinya. Memang pada hari ini atau hari terakhir libur Lebaran 2022 sendiri, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat siang hari tadi ada sebanyak 28.000 pengunjung yang tercatat sudah memasuki kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Memang dari pihak Ancol sendiri menyatakan bahwa seiring atau mendekati habisnya waktu pekan libur Lebaran ini, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol ini berangsur-angsur menurun. Memang Mufti dan juga Tribuners, dari hari Senin atau dari hari pertama Lebaran hingga hari Minggu ini, kawasan wisata Ancol sendiri, tepatnya di area pantai, berdasarkan pantauan saya setiap hari di sana, sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung dari luar Jakarta, begitupun dari wilayah-wilayah kota Jakarta, di mana memang kebanyakan terpantau ialah keluarga yang membawa serta anak-anak beserta kerabat mereka untuk bersantai atau sekadar bermain air di kawasan pantai di wilayah Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri. Mufti. Baik, terima kasih Gerald atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, siapa yang tak kenal dengan Jam Gadang? Bangunan ini merupakan kebanggaan bagi warga kota Bukit Tinggi yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Sebagai bangunan bersejarah, Jam Gadang telah melewati masa eksistensi hampir 1 abad. Sejak didirikan pada 1926 silam, bangunan ini juga menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan di Sumatera Barat. Berpose di Jam Gadang ini merupakan bagian dari impian wisatawan yang berkunjung ke kota Bukit Tinggi, bahkan bagi orang Sumatera Barat sendiri. Jika datang berkali-kali ke Bukit Tinggi, Anda juga bisa bersuah foto di sana. Meski begitu, tidak semua orang dapat menikmati dan juga melihat bagian dalam dari bangunan Jam Gadang. Hal itu karena bangunan ini memang tertutup untuk pengunjung. Hanya orang-orang tertentu yang telah memperoleh izin pejabat berwenang yang diperbolehkan untuk masuk. Tribuners, rekan kami Fuad Zikri dari Tribun Padang memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bangunan ini. Untuk lebih jelasnya juga akan disampaikan oleh rekan kami Fuad Zikri dari Tribun Padang. Silahkan. Terima kasih rekan Mufti dan juga halo bagi Tribuners semua. Kemarin tepat pada hari Sabtu, Tribun Padang berkesempatan berkunjung atau menaiki salah satu ikon wisata di Kota Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Nah, sepintas Jam Gadang ini dari luar merupakan salah satu bangunan khas Minangkabau. Namun siapa sangka Jam Gadang ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang mencerminkan bangunan khas Belanda di bagian bawahnya. Hanya saja Jam Gadang ini hanya mencerminkan bangunan khas di bagian atapnya, yaitu memiliki atap yang bergonjong. Nah, Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 dan selesai pada 1927 atas inisiatif seorang pejabat masa kolonial Belanda di Fort de Kock ketika itu, yang saat ini disebut dengan Bukit Tinggi, yang bernama Rolof Rockmaker. Nah, sementara untuk arsitektur sendiri, arsiteknya itu merupakan warga kebanggaan Koto Gadang bernama Yazid Rajo Mangkuto. Nah, pembangunannya ketika itu diketahui menelan biaya sekitar 15.000 gulden, di luar upah pekerja sebesar 6.000 gulden. Nah, Tribuners semua, perlu diketahui juga Jam Gadang ini merupakan satu-satunya peninggalan masa kolonial Belanda di Kota Bukit Tinggi yang melewati masa eksistensi hingga 3 masa. 3 masa yaitu masa kolonial Belanda ketika dibangun itu, kemudian pada masa pendudukan Jepang, yang kemudian ketika itu oleh pemerintah atau Jepang yang berkuasa di Bukit Tinggi merubah bentuk dari Jam Gadang ini ke bangunan khas
Jepang, dan kemudian pada masa setelah kemerdekaan kembali dirubah menjadi bangunan serupa seperti ini. Nah, jam gadang ini sendiri merupakan jam gadang ini memiliki mesin yang hanya ada 2 di dunia. Selain di jam gadang ini, mesin satu lagi berada di negara Inggris, yaitu dipakai oleh Big Ben atau jam raksasa di Bukit Tinggi. Nah, untuk isi bagian dalamnya sendiri, Tribuners, tidak jauh berbeda dengan menara-menara masjid pada umumnya di Indonesia. Bangunan sendiri memiliki 6 tingkat dengan tingkat paling atap berupa roof untuk sebagai pijakan untuk melihat pemandangan di kota Bukit Tinggi dengan bangunan khas Minangkabau dengan atap bergonjong di bagian atasnya. Mulai dari dasar, bangunan ini memiliki luas sekitar 6 kali 6 meter dengan bagian ke arah atas makin mengecil dan terus mengecil. Nah, untuk masuk ke dalamnya sendiri, Tribuners, memang tidak dibuka untuk umum karena memang setiap pengunjung harus memiliki izin dari otoritas setempat untuk memasukinya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak membuka jam gadang ini untuk umum karena berbagai alasan, terutamanya untuk menjaga jam gadang itu sendiri. Untuk memasukinya, Tribuners, kita melewati tangga melingkar hingga bagian ke atas. Untuk memasukinya sendiri memang butuh menguras tenaga banyak karena semakin ke atas tangganya semakin curam dan semakin mengecil. Tepat di bagian paling atas nanti kita menjumpai sebuah mesin besar yang disimpan dalam sebuah lemari, yang mana mesin itu adalah penggerak utama dari jarum-jarum besar di puncak jam gadang itu. Diketahui terdapat 4 sisi jarum besar yang menunjukkan angka jam dengan angka Romawi setiap sisinya. Di setiap sisinya dihubungkan dengan menggunakan besi yang cukup besar dengan roda gigi penggerak di setiap ujung di sisi besi tersebut untuk menuju mesinnya. Nah, dari paling atas juga terdapat sebuah lonceng berukuran besar yang setiap waktunya, setiap jamnya akan berbunyi untuk menandakan tepat pukul berapa jam itu berhenti. Nah, kemudian di paling atasnya kita dapat melihat pemandangan pemukiman penduduk di Kota Bukit Tinggi dan ramainya pengunjung-pengunjung yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk diketahui Tribuners, pada Lebaran kali ini, jam gadang sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung, baik pelancong-pelancong yang berasal dari dalam Sumatera Barat sendiri maupun pelancong-pelancong yang berasal dari luar Sumatera Barat. Apalagi pemerintah pusat telah membuka keran mudik sehingga ramainya Kota Bukit Tinggi dikunjungi oleh para wisatawan. Selain jam gadang ini, terdapat 2 objek wisata strategis lainnya di Kota Bukit Tinggi, yaitunya Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi atau biasa disebut Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi, dan juga Taman Panorama Ngarai Sianuk dan Lobang Jepang yang berada tidak jauh dari kawasan jam gadang. Nah, memang objek wisata di Kota Bukit Tinggi ini masih berada dalam satu kawasan di tengah-tengah kota, sehingga tidak butuh waktu-waktu lama untuk mengunjungi semua objek wisata di Kota Bukit Tinggi ini. Perlu diketahui juga untuk memasuki kawasan atau pelataran jam gadang ini tidak dipungut biaya, namun untuk objek wisata lainnya seperti Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan itu dipungut biaya sebesar 25.000 untuk orang dewasa dan 20.000 untuk anak-anak. Kemudian untuk Taman Panorama sendiri itu dipungut sebesar 15.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Namun di panorama tersebut, Tribuners semua dapat menikmati, tidak hanya dapat menikmati pemandangan Ngarai Sianuk, namun juga bisa memasuki Lobang Jepang yang menjadi salah satu peninggalan masa pendudukan Jepang di Kota Bukit Tinggi. Demikian rekan Mufti dapat disampaikan di Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk rekan Fuad Zikri dari Tribun Padang atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Fuad.
Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir, memasuki hari Lebaran atau Hari Raya Ketupat. Warga Desa Buyat 1, Kecamatan Kota Bunan, Bolang, Mongindo Timur, Sulawesi Utara memiliki tradisi tersendiri. Biasanya masyarakat akan membuat nasi bulu atau bambu yang biasa disebut juga dengan nasi jaha untuk dikonsumsi. Menurut mereka, ini adalah makanan tradisional yang sering dibuat pada perayaan keagamaan. Misalnya pada Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Ketupat. Untuk nasi bulu atau nasi jaha tersendiri terbuat dari beras ketan atau beras pulo. Nah, untuk tahu bagaimana proses dari pembuatan makanan ini akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Rustaman Paputungan dari Tribun Manado dengan informasinya. Silakan rekan Rustaman. Di studio dan para tribuners dimanapun ada. Ya, jadi dari Sulawesi Utara, Bolang Mongindo Timur, saya akan melaporkan di mana di Bolang Mongindo Timur, tepatnya atau khususnya di Desa Buyat, itu ada tradisi pembuatan kue atau makanan khas tradisional, nasi jaha atau nasi bambu Tribuners. Ya, jadi ini dalam rangka perayaan Hari Raya Ketupat jatuh pada hari ini juga Tribuners, khusus di Desa Buyat Bersatu di Bolang Mongindo Timur. Jadi para warga terpantau sejak semalam memang di setiap rumah itu ada membuat nasi jaha Tribun. Ya, jadi ini salah satu makanan tradisional dan memang pada setiap hari-hari besar keagamaan ya, jadi pada hari-hari besar keagamaan tuh Tribuners memang mereka membuat nasi bambu atau nasi jaha Tribuners. Ya, jadi saya sempat bertanya atau berbincang-bincang sedikit dengan warga yang membuat nasi jaha. Itu bahannya terbuat dari beras ketan atau beras pulo Tribuners. Kemudian isi dalam bambu atau bulu istilahnya, dan itu khusus memang bulu atau bambu khusus makanan tradisional nasi jaha Tribuners. Tidak bisa menggunakan bambu yang lain. Ya, jadi di dalam bambu tersebut dilapisi juga dengan daun pisang, kemudian beras ketan yang sudah direndam duluan itu diisi bersama dengan santan kelapa Tribuners. Ya, jadi biar lebih enak rasanya menurut warga setempat bisa ditambah dengan rempah-rempah sedikit Tribuners. Ya, jadi ini memang makanan tradisional di Sulawesi Utara. Jadi bukan hanya pada bulan atau hari besar Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Ketupat Tribuners. Jadi warga non-muslim juga jika pada hari Natal kemudian ada hari besar seperti pengucapan, itu mereka membuat juga nasi bambu atau nasi jaha Tribuners. Ya, Mufti, demikian dulu laporan dari saya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rustaman atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update edisi libur lebaran kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.